seperti itu. Walam yakun lafzan kal isyarah wal kitabah wal aqad. Tidak termasuk lafaz seperti isyarat. Orang mengerti, tapi itu tidak bisa disebut dengan lafaz karena itu isyarah. Dan juga tidak masuk lafaz itu wal kitabah, tulisan. Walaupun ada lafaz tulisan hurufnya di situ huruf hijaiyah, tapi karena tidak mengandung saut suara, maka itu tidak disebut dengan lafaz. Termasuk di dalamnya akad, tidak juga. Maka itu tidak disebut fala tusamma kalaman indan nuhah. Tidak disebut dengan kalam menurut orang ahli nahu. Itu yang pertama. Dan kedua adalah murakkab. Apa itu murakkab? Al-murakkabu ma tarakkaba min kalimataini fa aktsara. Baramulo murakkab ba'ala baramulo ma yang tersusun ioma dari dua kalimah atau lebih. Dua kalimah atau lebih. Susunan dua kalimah atau lebih. Seperti qama zaidun atau zaidun qaimun. Qama zaidun itu susunan kata fi'il dan fa'il. Wa kullu fa'il marfu. Setiap fa'il itu adalah marfu, dibaca rafa. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah mubtada wa khabar. Zaidun mubtada, qaimun khabar. Nah, wa kullu mubtada'in, setiap mubtada marfu'un bil ibtida. Dia dirafa'kan dengan sebab ibtida. Wa kullu khabarin marfu' bil mubtada. Setiap khabar dia baca rafa dengan sebab mubtada. Dan tidak termasuk dia murakkab atau tersusun kalau dia berdiri sendiri. Contoh, tadi contohnya zaidun qaimun. Ternyata hanya dibuat zaidun. Itu bukan maksud dengan murakkab. Belum disebut dengan tarkib kalam, susunan kalam. Hanya baru mufradnya. Dia berdiri sendiri. Belum lagi ada, kalau mubtada belum ada khabar. Kalau dia fa'il belum punya fi'il. Maka fala yuqalu lahu kalaman indan nuhah. Tidak disebut itu kalam menurut ahli nahu. Kemudian yang ketiga syarat kalam adalah al-mufid. Apa itu mufid? Al-mufidu ma'afada faidatan yasunu sukutu minal mutakallimi wassami'i alaiha. Baramulo mufid ba'ala baramulo ma yang memfaedahi liu mufid atau ma akan satu faedah yasunu sukutu yang akan membaikkan dia ma akan diam daripada mutakallim dan sami' pendengar atasnya. Maksudnya tentu adalah si pendengar paham dan mengerti maksud yang disampaikan, yang diucapkan oleh orang yang berbicara. Nah, contohnya seperti ini. Qama zaidun atau zaidun qaimun. Contoh kedua-duanya terdiri dari fi'il dan fa'il, mubtada dan khabar. Fa inna kulla minhuma afada faidatan yasunu sukutu 'alaiha minal mutakallimi wassami'. Kedua-duanya adalah memberikan faedah terhadap orang yang berbicara dan pendengarnya. Artinya apa? Mereka sudah paham dan mengerti apa yang diucapkan. Dan tidak perlu lagi menunggu berita atau kabar dari apa yang dibicarakan. Nah, di sini sudah jelas dan paham. Wahyal akhbar biqiyami Zaid. Ini adalah informasi tentang
berdirinya Zaid. Nah, dan orang yang mendengar pun itu tidak perlu lagi menunggu-nunggu. La yantaziru syai'an, tidak perlu lagi menunggu informasi yang disampaikan. Karena dia sudah tamam, disebut dengan tamamul kalam. Kalam sudah sempurna, fi'il sudah pakai fa'il, mubtada sudah pakai khabar, jadi sudah paham dan mengerti dan membuat sependengarnya sukutul mutakallimi wasami alaiha. Pembicara, orang yang mendengarkan sudah mengerti dan paham dan tidak ada lagi yang perlu ditanyakan. Nah, itulah yang dimaksud dengan mufid. Nan kampe adalah wada'. Apa itu wada'? Al wad'u bil qasdi. Fassarahu ba'duhum bil qasdi. Wada' itu adalah mentafsirkan atau menjelaskan sebahagian ahli nahu bil qasdi, dengan sengaja. Artinya keluarlah segala yang tidak disengaja. Sagaluna yang tidak disengaja yang diucapkan, nah itu tidak disebut dengan wada'. Contohnya apa? Kalamil naim, kakalamin naim, seperti ucapan orang lalu, mimpi orang sedang lalu, kemudian mengucapkan bahasa Arab, ana naimun, ambo lalu, mengucapkan sedang lalu, itu pun dengan suara dan bahasanya dengan bahasa Arab mengandung huruf hijaiyah, itu ndak disabui dengan wada'. Bagaimana kok ndak disabui? Karena ndak disengaja. Kemudian betuju wasahi, orang lupa, fala yusamma kalaman innan nuha, indak disabui itu kalam menurut orang ahli nahu. Dan juga dijelaskan yang wada' ko, wa ba'duhum fassarahu bil wada'i al-arabi. Sebagian mereka mentafsirkan dan menjelaskan tentang wada' ini adalah yakni biwad'il arabi, yakni dengan bahasa Arab. Artinya fakharaja kalamul ajam, tidak termasuk kalam ajam. Kalam ajam itu selain apa yang sudah disebutkan. Contoh, tadi disebutkan Zaidun qaimun, itu bukan kalam ajam, tapi yang dimaksud dengan kalam ajam itu adalah seperti katurki wal barbar fala yusamma kalaman indan nuhah, tidak disebut itu kalam menurut ahli nahu. Dan yang disebutkan tadi itu adalah kalam ajam. Apalagi dengan bahasa kita, sedangkan bahasa mengarah kepada bahasa Arab saja atau bahasa Arab tapi tidak dalam kategori lingkungan itu, nah maka itu tidak disebut dengan kalam, dan itu adalah kalam ajam. Itu ya. Nah, kemudian disebutkan juga bahwa mithalum majtama'a fihi al-quyudul arba'ah, misal perumpamaan yang terhimpun dalam kaitan yang 4. Qama zaidun zaidun qaimun. Contoh yang pertama fi'il fa'il, contoh yang kedua mubtada khabar, dan contoh kedua-duanya ko disebut dengan murakkab, mufid, wada'. Jadi kedua-duanya tadi itu qama zaidun, zaidun qaimun, itu adalah contoh fi'il fa'il, mubtada khabar. Kedua-duanya contohku adalah murakkab, mufid, wada'. Fahuwa kalamun, maka itulah yang dimaksud dengan kalam. Nyolah punya lafaz, punya murakkab, inyo mufid, inyo wada'. Maka ketika diucapkan itu qama zaidun zaidun qaimun, lah cukup syarat kalam di dalamnya, lafaz murakkab mufid wada'. Fahuwa kalamun, maka itulah yang dimaksud dengan kalam.
Baik, yang kedua adalah kalam. Pembahagian kalam ada 3, isim, fi'il, huruf. Dan pertama isim. Apa itu isim? Al-ismu wa huwa kalimatun dallat ala ma'na fi nafsiha wa lam taqtarin bi zamanin wad'an ka Zaidin wa ana wa hadza. Isim itu adalah baramulu isim dan iyonyo isim ba'ala iyonyo kalimah yang menunjukkan dia kalimah atau makna pada dirinya kalimah dan tidak berhubung dia kalimah dengan zaman tertentu. Seperti Zaidun dan ana dan hadza. Nah, itu adalah isim. Zaidun isim zahir, ana isim dhamir, hadza isim isyarah. Dan kedua fi'il. Al-fi'lu wa huwa kalimatun dallat ala mana fi nafsiha wa qataranat bi zamanin wad'an. Qama yaqumu qum. Fi'il itu adalah kalimah yang menunjukkan dia kalimah dan baramulu fi'il itu dan iyonyo fi'il ba'ala iyonyo kalimah yang menunjukkan dia kalimah atau makna pada dirinya kalimah dan berhubung dia kalimah dengan zaman tertentu. Dengan zaman wada'. Contoh, qoma, yaqumu, qum. Qoma fi'il madhi, menunjukkan zaman yang sudah berlalu. Yaqumu fi'il mudhari, menunjukkan zaman yang akan datang dan hal, yakni sekarang. Kemudian qum adalah fi'il amar, menunjukkan zaman yang akan datang. Nah, dan ketiga, huruf. Al-harfu wa huwa kalimatun dallat ala ma'na fi ghairiha. Nahu ila hal lam. Baramul huruf dan iyonyo huruf ba'alah iyonyo kalimah yang menunjukkan dia kalimah atau makna pada selainnya kalimah. Contoh, ila hal lam. Ila hal lam. Ila huruf khafat. Hal harful istifham. Lam harful jazam. Nah, itulah pembahagian kalam, isim, fi'il, huruf. Isim tidak mengandung zaman, tidak mempunyai zaman. Fi'il mempunyai zaman. Sekarang, yang sudah berlalu, sekarang, dan yang akan datang. Dan huruf adalah kalimah yang menunjukkan atas makna pada selainnya. Kalimah yang punya maknanya kalau bergabung dengan yang lain. Nah, itulah yang dimaksud dengan huruf di dalam pembagian kalam. Dan ketiga adalah alamatul ismi, tanda isim. Mengenai tanda isim, kalau dalam matan ajrumiyah disebutkan ampe. Tapi kalau di dalam kitab Kawakib Durriyah itu disebutkan 5, khamsu alamatin. Khamsu alamatin. 5 tanda. Yang pertama khafat. Khafat itu adalah baris bawah. Contoh di dalam kitab Mukhtasar Jiddan disebutkan. Contohnya di situ adalah marartu bi Zaidin. Nah, Zaidin itu majrur dengan sebab ba. Dan itu adalah isim. Kemudian yang kedua adalah tanwin. Apa itu tanwin?
at-tanwinu nunun sakinatun talhikul akhara lafzan la khatta. Tanwin itu baramulo tanwin ba'ala baramulo nun yang sakin yang terdapat atau ditemui pada akhir kalimah lafaz tidak tulisan. Nun yang sakin, nun yang mati yang bisa kita temui di akhir kalimah yang bertanwin secara lafaznya tetapi tidak tulisan. Nun mati lafaznya saja bisa kita dengarkan tapi tidak ada tulisannya. Nah, itulah yang dimaksud dengan tanwin. Nah, ketika membaca Zaidun ada nun sukun di situ tetapi tidak ada nunnya. Nah, itulah maksud dengan tanwin, dan tanwin adalah tanda isim. Nan ketiga alif lam. Alif lam adalah tanda isim. Contohnya ar-rajulu. Kemudian al-gulamu. Di situ ada tanda isim alif lam dan alif lam. Dan itu adalah isim. Kemudian huruf khafat. Sampai huruf khafat. Huruf khafat itu adalah tanda isim. Dan huruf khafat di dalam matan ajrumiyah adalah tanda isim. Huruf khafat itu disebut dengan huruf jar. Nah, huruf jar itu disebutkan di dalam kitab Jami'ut Turusil Arabiyah. Itu ada sekitar 20 atau 21, mulai dari min ila an ala fi ruba ba kaf lam waw bata mus munzu hatta khala ada hasya kai mata la'alla, dan itu seluruhnya disebutkan adalah huruf jar.
ufa. Dan juga tanda mudhari di situ juga dilihat tandanya ya. Nah, kemudian ta ta'nis hanya khusus masuk ke fi'il madhi. Contohnya qamat hindun. Qoma itu fi'il madhi dan bersambung dengan ta ta'nis. Nah, hanya khusus masuk ke fi'il madhi. Kemudian berikutnya adalah yang keenam, huruf. Nah, huruf itu di dalam matan ajrumiyah disebutkan adalah wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Huruf itu dia adalah kalimah atau kata yang tidak mempunyai tanda isim dan tidak punya tanda fi'il. Nah, yang membezakan huruf dengan isim dan fi'il adalah bahwa huruf itu tidak menerima sesuatu apapun dari tanda isim dan tidak juga tanda fi'il. Dia tidak punya tanda isim, dia tidak punya tanda fi'il, dan itulah yang dimaksud dengan huruf. Contohnya, hal, fi, lam. Huruf-huruf ini tidak menerima tanda dari isim, tidak menerima juga tanda dari fi'il. Nah, maka oleh karenanya disebutkan dalam syair wal harfu ma laysa lahu alamuhu faqis ala qawli takun alamuhu. Dan baramul huruf bala baramulo ma yang tiado baginya huruf anan tiado tandonya huruf, maka kiaskanlah atas ateh ucapanku niscaya ado engkau ba'adonyo menemukan tandonya huruf. Alhamdulillahi rabbil alamin.